Saudara telah hadir di studio TVRI Aceh, Bapak Muhammad Fadil yang merupakan Koordinator Daerah Kemenku Mengajar 4 Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Fadil. Ini masih muda ya, kalau panggil Bapak kayaknya kurang enak gitu ya, panggil abang aja boleh ya? Oke, Bang Fadil, ini kita mau bahas tentang Kemenku Mengajar ya, yang sudah ada sejak 2016. Mungkin bisa dijelaskan Kemenku Mengajar itu sebenarnya apa dan tujuan dari Kemenku Mengajar ini apa, Bang Fadil? Kemenku Mengajar itu sendiri memang satu program dalam rangka memperingati Hari UAN yang sudah diselenggarakan mulai dari 2016 dan sekarang sudah yang keempat. Itu lebih ke mengajar satu hari di sekolah dasar yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang mendaftar diri sebagai relawan pengajar gitu. Oke, baik. Jadi tujuan sebenarnya memberikan edukasi kepada siswa yang mengikuti program ini. Iya benar. Ya baik. Sebenarnya untuk program ini sendiri kapan akan diselenggarakan? Ingat ini yang sudah keempat yang diselenggarakan di Aceh ya? Iya benar, di Aceh. Untuk penyelenggaraannya kapan? Penyelenggaraannya untuk tahun itu tanggal 4 November 2019, tepatnya hari Senin. Oh, nggak lama lagi gitu ya? Oke. Iya, sudah menjelang berarti 2 minggu lagi. Oke, untuk pembiayaan seluruh proses Kemenku Mengajar ini, itu pembiayaannya dari mana Bang Fadil? Pembiayaannya sendiri itu salah satunya itu urunan memang dari relawan pengajar itu sendiri. Jadi dari pegawai Kementerian Keuangan. Ya bayangin aja maksudnya lebih ke ya dan tidak menggunakan dana APBN sama sekali gitu. Jadi murni teman-teman relawan itu berasal dari seluruh Indonesia gitu. Ya terutama untuk yang di Aceh besar itu datang dari seluruh Indonesia kemari menggunakan uang sendiri, tiket juga beli sendiri, dan mereka siap untuk mengajar di sini. Berarti betul-betul relawan seperti itu ya. Relawan. Jadi Bang, sebenarnya yang akan disampaikan di program Kemenku Mengajar ini kepada peserta nanti seperti apa? Terutama lebih ke memperkenalkan yang pertama itu peran ya tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi masing-masing instansi di Kementerian Keuangan itu memperkenalkan kepada anak sekolah dasar dan juga setelah itu juga mengedukasi siswa-siswa sekolah dasar itu baik seperti yang sekarang itu lebih khusus ada kurikulumnya digital literasi, ada anti bullying, Indonesian Diversity dan juga Children's Rights. Gitu. Oke, pegawai dari Kemenku ini apakah hanya jadi pengajar saja atau ada relawan divisi-divisi lain gitu Bang di Kemenku Mengajar ini? Nah, relawan itu sendiri terbagi dua, yaitu relawan pengajar dan relawan dokumentator. Nah, jadi kalau untuk relawan pengajar yang benar-benar mengajarkan, memang khusus pada anak-anak siswa, dan juga kalau relawan dokumentator mendokumentasi kegiatan itu sendiri. Oke, tadi kan dibilang sudah establish sebuah kurikulum gitu ya, ada tentang bullying, anti-bullying dan lain-lain. Apakah berarti pegawai dari Kemenku ini sudah diberikan training terlebih dahulu sebelum mereka mengajarkan ke anak-anak sekolah ini, Bang? Iya, benar sekali. Terutama nanti bakalan juga diedukasi. Bakal ada nanti kegiatan di Kemenku Mengajar itu sendiri ada fase briefing, nanti pelaksanaan dan refleksinya. Nah, kalau di briefing nanti teman-teman relawan ini diedukasi seperti apa menghadapi anak-anak sekolah dasar. Justru ya itu jadi tantangan juga gitu buat teman-teman relawan pengajar. Tapi khususnya itu dibekali seperti apa mengajar di sekolah dasar itu sendiri. Ya, berarti sebelumnya para relawan yang akan diterjunkan ke lapangan ini sudah dibekali dan juga sudah dilatih terlebih dahulu. Iya, benar. Baik, untuk Provinsi Aceh sendiri titik pelaksanaannya dilaksanakan di mana? Nah, untuk tahun ini di Provinsi Aceh itu ada 3 lokasi. Di Aceh Besar, khususnya di Kampung Nusa. Terus ada di Takengon juga dan Pulau Banyak. Oke, menarik sekali ya lokasinya sampai ke Pulau Banyak begitu Bang ya. Tadi saya penasaran dengan relawan ini memang benar-benar relawan, uang tiket sendiri dan segala macam. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi nih bagi para pegawai Kemenku untuk mau menjadi relawan di Kemenku Mengajar ini? Karena begini ya, kalau misalnya saya pikir lebih ke Kementerian Keuangan itu sendiri ya mempunyai peran strategis gitu kan untuk mengajak ataupun mengedukasi masyarakat gitu untuk membangun bangsa gitu. Dengan ini kita juga turut untuk tugas kita juga gitu untuk membina anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi memang dengan sinergi ini dengan bagaimana kita itu memberikan edukasi lebih sehingga
nantinya, nah ini Kementerian Keuangan ini juga dikenal gitu, kan seperti contoh kayak APBN gitu. Apa APBN kan nggak secara masif, nggak secara luas masyarakat tahu gitu. Nah dari sini kita juga bisa memperkenalkan Kementerian Keuangan itu seperti ya profesi-profesi lainnya gitu, lebih dekat dengan khususnya kalau sekarang itu lebih ke anak-anak sekolah dasar, sehingga dari adik-adik ini sudah mengenal dari usia dini, udah tahu uang kita itu saya uang negara itu dibangun untuk bangun sekolah, bangun jembatan gitu. Jadi penggunaannya ke situ mereka sudah tahu dari itu. Oke, baik. Jadi sekolah yang dipilih nantinya sebelum sudah disurvei oleh Kemenkeu sendiri atau memang secara random yang dipilih oleh Pemkab setempat? Itu sudah kita survei terlebih dahulu. Jadi Kemenkeu Mengajar sendiri, teman-teman tim Kemenkeu Mengajar itu survei dulu, misalnya bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan Budaya di tempat, baik itu Daca Besar, Takengon, Pulau Banyak juga, dan survei ke sekolahnya gitu. Ya, setelah disurvei bagaimana tanggapan ataupun respon dari sekolah, pemerintah daerah maupun masyarakat terkait dengan program yang sebenarnya sangat menarik ini untuk diikuti? Kita sudah 2 kali ke sana dan itu mungkin antusias dari adik-adik siswa itu sangat-sangat antusias ya, sangat-sangat ambisi gitu. Senang, mereka welcome dan menantikan sekali gitu untuk tanggal 4 nanti, insya Allah. Oke, ini kan sudah berjalan sejak tahun 2016. Iya. Apa sebenarnya yang diharapkan atau mungkin dampak yang sudah dirasakan sejak Kemenku Mengajar ini dilaksanakan, Bang Fadil? Dampaknya yang kita harapkan ya mungkin lebih masyarakat tentunya itu lebih mengenal Kementerian Keuangan ya, secara dan lebih peduli dengan apa ya, APBN itu sendiri gitu ya. Juga akan nanti generasi menerus yang akan meneruskan kita ini gitu ya, kita ini untuk bercita-cita untuk sama semangatnya gitu kan, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, selain untuk para siswa nih Bang, Iya. untuk para pengajarnya dari Kementerian Keuangan ini, apa yang diharapkan yang bisa didapatkan dari para relawan yang mengikuti Kemenku Mengajar ini, Bang Fadil? Lebih ke yang pertama, adanya rasa gitu ya, rasa awareness, kepedulian ya kepada masyarakat Indonesia gitu ya, terutama generasi penerus kita. Nah dalam hal ini juga lebih meningkatkan institutional ownership-nya gitu, jadi lebih bangga dengan institusi dan menyampaikan gitu, menyebarluaskan syiar yang memang menjadi visi dan misi instansi itu sendiri. Gitu. Ya, baik. Untuk ke depan apakah nantinya ini akan menjadi lembaga tersendiri atau tetap pada konsepnya itu seperti relawan, tetap konsisten seperti relawan, seperti apa? Mengingat kegiatan ini sukarela ya, untuk sementara sepertinya akan ke depan juga akan tetap menjadi yang relawan ya, kegiatan relawan gitu. Oke, melihat kesuksesan program ini dari 2016, apakah ke depan ini akan terus terlaksana? Semoga kita harus seperti itu ya, akan terus berlanjut sehingga kegiatan ini juga dapat memberikan dampak lebih. Ya, sedikit, apakah ini targetnya untuk peserta sendiri, apakah hanya untuk anak sekolah atau bisa menjangkau luas ke masyarakat sendiri? Karena kita tahu mungkin ada sebagian masyarakat yang membutuhkan ilmu seperti ini. Kalau dalam konteks Kementerian Mengajar sendiri itu masih untuk yang sekolah dasar ya, sekolah dasar. Cuman kita juga punya program-program lainnya yang memang yang serupa gitu dengan Kementerian Mengajar yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Misal contoh Bea Cukai itu ada Customs Go to School namanya, Bea Cukai Mengajar. Juga untuk ya di pajak, di Direktorat Jenderal Pajak itu ada pajak bertutur namanya gitu. Jadi lintas sinergi antar Kementerian Keuangan itu sendiri juga punya program yang serupa dengan Kemenku Mengajar 4. Oke, Kemenku Mengajar ini udah dekat waktunya tanggal 4 November. Sejauh ini bagaimana persiapannya, Bang? Persiapannya sudah 90% ya. Ya. Nanti akan ada briefing dengan relawan yang memang datang kemari dan baru kita ini pelaksanaannya. Oke, baik. Selain Hari Uang, ini kan kita juga dalam rangka memperingati Hari Uang. Apakah kegiatan Kemenku Mengajar ini akan juga dilaksanakan di luar peringatan Hari Uang sendiri?
sampai saat ini belum ya, karena memang menuju dalam hari uang, dalam rangka hari uang ini program untuk memperingati hari uang itu sendiri sih. Oke. Oke, baik. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Bang Fadil terkait Kemenku Mengajar ini, harapannya terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ya, Silakan. harapannya nanti mungkin lebih banyak lagi ya yang peduli gitu ya, yang lebih peduli, baik itu terutama anak-anak muda Indonesia. Ya, kita harapkan semuanya bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia tentunya. Dan terus kalau kita tuh ada tagline-nya gitu, Oke. dari kami untuk negeri, ya, satu hari mengajar selamanya memberi arti. Oke, sangat luar biasa sekali programnya. Kita berharap semoga program ini akan tetap terus berjalan setiap tahunnya, Bang. Ya, terima kasih Bang Fadil telah berbincang-bincang dengan kita di studio TVRI Aceh. Dan saudara, kita akan segera ke informasi selanjutnya.